Selamat siang teman-teman mahasiswa, terima kasih atas eh, kesediaannya untuk hadir di kuliah yang saya majuin ini jadwalnya. Kita ketemu lagi di mata kuliah riset operasi. Alhamdulillah, mohon maaf ini sebenarnya bukan modul 8, ini modul 9 ya. Sebentar, ini salah, bukan modul, ini modul 9 harusnya. Ini mohon maaf ini keliru. Harusnya ini modul 9. Oke ya. Modul 9 ini nanti kita akan membahas tentang game teori. Nah, ini tinjauan umumnya untuk modul 9, bisa dibaca sendiri. Di sini kita akan punya dua kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 tentang dasar-dasar game teori, kegiatan belajar 2 tentang pengambilan kesimpulan dalam keadaan yang belum sempurna. Belum sempurna di sini adalah keadaan yang tidak pasti atau probabilitas kejadiannya belum diketahui. Oke, langsung saja. Di sini game teori itu merupakan teori matematika yang digunakan dalam keadaan persaingan, di mana ada dua atau lebih pesaing yang sedang bersaing. Jadi, misalnya antara penjual produk gitu ya, misalnya penjual HP dengan penjual HP, penjual makanan dengan penjual makanan, itu secara eh, apa ya istilahnya, secara persaingannya, misalnya kita amati perilaku mereka itu bisa kita teoritikan, bisa kita buatkan teori yang namanya jadi game teori ini. Nah, di sini ada sebuah asumsi dalam game teori. Asumsinya adalah pemain mengetahui semua strategi lawan dan hasilnya. Maksudnya adalah misalnya lawan menggunakan strategi A, atau misalnya gini, si perusahaan A menggunakan strategi pasang iklan atau menggunakan strategi eh, memberikan diskon, dan nanti hasilnya itu akan bisa seperti apa? Apakah tidak akan mempengaruhi perusahaan kita ataukah bisa bisa apa namanya? Mengurangi customer dari perusahaan kita seperti itu. Serta semua pemain itu bertindak secara rasional. Lalu di sini berdasarkan jumlah pemain, game teori itu dibagi menjadi dua, two person sama n person. Namun di dalam modul ini kita hanya membahas tentang two person. Jadi persaingan antara dua belah pihak saja. Tapi pada kenyataannya itu kan pastinya n person ya, karena contoh untuk penjual HP saja, merek HP ada macam-macam gitu. Nah, di sini kalau berdasarkan keadaan persaingan, game teori itu dibagi menjadi dua, zero sum game dan non zero sum game. Zero sum game itu yang seperti apa? Zero sum game itu terjadi apabila kondisi akhir adalah pemain satu menang dan yang lainnya kalah. Itu zero sum game. Tapi kalau non zero sum game itu terjadi apabila kondisi akhirnya dari persaingan itu tidak ada pemain yang menang dan yang kalah. Hanya probabilitas menang dan kalah dan strategi yang diambil saja yang diketahui. Jadi nggak kelihatan siapa yang menang, siapa yang kalah gitu. Oke ya. Nah, di sini nanti kita akan selalu menggunakan yang namanya matrix payoff. Matrix payoff ini menunjukkan keadaan bagi eh, para apa ya? Para pemain dalam game teori itu saat mereka menggunakan strategi tertentu dan saat mereka sedang bersaing dengan pemain yang lainnya. Misalnya di sini, ada pemain pertama memiliki dua strategi, yang namanya strategi 1 dan strategi 2.
Dan pemain kedua itu memiliki dua strategi juga yang namanya strategi A dan strategi B. Nah, di sini ini cara kita membaca angka di dalam matriksnya ini itu adalah relatif terhadap baris ya, atau relatif terhadap pemain pertama. Yang mana maksudnya di sini adalah saat peserta pertama itu memilih strategi pertama dan ternyata peserta kedua itu juga memilih strategi A, maka peserta pertama itu akan menang atau menerima 100 dari, istilahnya menerima 100, ini bisa 100 keuntungan, bisa 100 pelanggan dari yang awalnya itu adalah milik pemain kedua. Lalu kalau pemain pertama menerapkan strategi 1, sedangkan pemain kedua menerapkan strategi B, itu artinya pemain pertama kehilangan 100 keuntungan atau mungkin 100 customer, dan ini akan berpindah ke pemain kedua. Jadi misalnya istilahnya apa ya, secara singkatnya, misalnya pemain pertama pakai strategi 1 dan pemain kedua pakai strategi A, yang menang itu yang pemain pertama gitu. Kalau yang ini yang menang pemain kedua. Nah, kalau yang ini saat pemain pertama memakai strategi 2 sedangkan pemain kedua memakai strategi A, maka pemain pertamanya kalah. Tapi saat di sini pemain pertamanya menang, seperti itu. Nah, di sini cara penyelesaian game teori dengan Nah, selanjutnya ini kan kita tuh punya matriks payoff yang nanti mau kita lihat payoff-nya terbagus untuk perusahaan A itu yang seperti apa. Di sini kita punya 3 teori untuk menyelesaikannya. Pemecahan masalah dalam game teori ini ada 3 ya yang nanti kita pelajari ya. Kalau nggak salah ya, salah satunya adalah strategi domain. Nah, strategi domain ini adalah cara penyelesaian game teori dengan menggunakan strategi dominasi. Strategi dominasi ini caranya adalah dengan menghilangkan strategi yang dianggap kurang baik relatif terhadap strategi yang lain. Jadi kan kita punya beberapa strategi, lalu kita lihat antara strategi-strategi kita itu mana yang dominan. Tuh, di mana yang tidak dominan itu akan kita hilangkan. Dengan kata lain, strategi 1 mendominasi strategi yang lain. Dalam hal ini, strategi dominasi itu sangat mudah dalam implementasinya. Namun, hanya akan bekerja bila ada strategi yang dianggap mendominasi. Misalnya tidak ada strategi yang mendominasi, maka cara penyelesaian strategi dominasi ini tidak akan bisa digunakan. Oke ya. Contohnya, ini seperti ini. Ada perusahaan A dan perusahaan B yang masing-masing menggunakan 3 macam strategi. Dan beginilah kondisi payoff matriksnya. Cara menyelesaikannya untuk strategi dominasi itu permainan pertama itu dimulai dari pemain 1 atau pemain baris. Lalu dilanjutkan dengan pemain 2 atau pemain kolom. Kemudian kembali ke pemain 1 dan kembali ke pemain 2 sampai didapatkan satu nilai payoff yang paling optimal. Nah, di sini untuk pemain 1, cara penyelesaiannya adalah kita pilih strategi yang memberikan matriks payoff dengan nilai besar. Kalau pemain 1 di sini ya, di setiap barisnya ini nanti kita pilih yang memiliki nilai besar di antara strategi yang lain. Jadi membandingkan strategi 1 baris 1 ini dibandingkan dengan baris 2 dibandingkan baris 3, yang dibilang mendominasi yang lain itu saat yang lainnya itu tuh lebih besar daripada saat dia lebih besar daripada yang lainnya. Namun kalau untuk pemain kedua atau perusahaan B, itu pemilihan strategi yang kita bilang dengan strategi yang mendominasi itu adalah strategi yang memiliki nilai payoff terkecil, gitu ya.
yang kita bandingkan antara kolom ini dengan kolom ini. Nanti kita bandingkan mana yang memiliki payoff yang paling kecil, itulah yang dinamakan strategi yang mendominasi strategi yang lain. Nah, oke, kita selesaikan saja. Nah, di sini kan permainannya dimulai dari pemain satu. Di sini pemain satu kita lihat ya, mungkin kita lihat di sini. Kembali di sini. Kan kita bandingkan antara strategi 1 dengan strategi 2, strategi 1 dengan strategi 3. Di mana di sini kita lihat bahwa antar strategi yang saling mendominasi adalah strategi 1 mendominasi strategi 3. Ya kan? Strategi 1 pasti lebih besar daripada strategi 3. Maka dari itu, di sini strategi 3 mendominasi strategi 3 didominasi strategi 1 atau strategi 1 mendominasi strategi 3, yaitu 1000 lebih besar daripada 0, 2000 lebih besar daripada 1000, 4000 lebih besar daripada minus 1000. Maka kita hilangkan strategi 3. Di situ kita hilangkan. Strategi 3 kan kita hapus, itu sudah kita coret ya. Kita coret, kita hapus strategi 3. Lalu selanjutnya, setelah pemain pertama bermain, yang bermain adalah pemain kedua. Di situ, saat pemain kedua bermain, kita lihatnya kan kolomnya, kita bandingkan terhadap kolom-kolom yang belum tercoret. Berarti kan ini dibandingkan terhadap ini, dibandingkan terhadap ini. Mana yang relatif? Mana yang paling kecil? Karena kalau pemain A kan kita carinya yang lebih besar, yang lebih baik. Tapi kalau pemain B itu kan kita carinya yang lebih kecil adalah yang lebih baik. Nah, dari sini kita bisa lihat yang paling mendominasi itu kan strategi 1 mendominasi strategi 3, atau strategi 3 didominasi strategi 1. Karena strategi 1 pasti selalu lebih kecil daripada strategi 3. Jadi dari sini kita coret strategi 3 seperti ini. Dimana di sini kan 1000 lebih kecil daripada 4000. Oke ya, di sini ya. Terus 1000 lebih kecil daripada 5000. Nih. Berikut juga. Oke. Nah, karena dari itu kita hilangkan strategi 3. Di sini sebenarnya selain strategi 3 didominasi strategi 1, strategi 3 itu juga didominasi strategi 2. Jadi yang paling jelek itu strategi 3. Karena kita lihat dia pun juga kalah sama strategi 2 kan ya. Strategi 2 2000 lebih kecil daripada 4000. 0 lebih kecil daripada 5000. 5000, Nah, tapi di sini yang memenangkan adalah strategi bukan yang memenangkan. Di sini berarti artinya strategi 3 adalah strategi paling jelek, maka dia harus dicoret. Ya, yang dicoret itu adalah strategi yang kalah. Betul sekali Mbak Jas, Mbak Selastri. Oke. Lalu ini kan masih belum ketemu cuman satu angka, maka harus kita lanjutkan iterasinya. Tadi kita berakhir di pemain kedua. Maka selanjutnya kita akan menuju ke pemain satu lagi. Kita lihat yang bagian barisnya lagi. Nah, dari sini kita lihat mana yang lebih besar dari yang lainnya. Di situ kita bisa lihat sorry. Nah, di sini kan untuk baris kita bisa lihat. Nah, sini strategi 1 itu masih lebih besar daripada strategi 1 itu lebih baik daripada strategi 2. Soalnya 1000 sama, 2000 tapi lebih baik daripada 0. Jadinya ya yang kalah strategi 2. Akhirnya strategi 2 dicoret.
Masuk ke sini, strategi 2 dicoret. Terakhirnya setelah pemain 1 bermain, yang bermain pemain 2. Dari strategi 1 dan strategi 2 yang belum dicoret lewat kolom, mana yang lebih mendominasi antara strategi 1 dengan strategi 2 di pemain 2 adalah strategi 1. Maka kita coret strategi 2. Oke, terakhirnya tuh seperti ini. Kita udah menemukan satu nilai, yang mana nilai ini adalah nilai payoff-nya dari perusahaan A. Nah, ini hasil akhirnya. Di sini dijelaskan, pada akhirnya perusahaan A akan memenangi kompetisi dengan perusahaan B. Kenapa? Karena kan ini positif. Kolom terakhir yang tersisa setelah strategi dominasi dijalankan itu adalah kolom kiri pojok yang nilainya 100 positif. Kalau 100 positif itu kan artinya perusahaan A mendapatkan 100, bukan kehilangan 100 ya terhadap strategi B. Nah, itu menunjukkan artinya adalah perusahaan A akan memenangi kompetisi dengan perusahaan B, di mana strategi yang dipilih perusahaan A adalah strategi 1. Oh ya, ini kalau misalnya lihat di bukunya, strategi 1 itu di soal ceritanya adalah memberi potongan harga, di mana kondisi ini akan menang jika juga perusahaan B juga memilih strategi yang sama, yaitu memberi potongan harga. Nah, dari sini keuntungan yang diperoleh adalah perusahaan A akan memperoleh tambahan konsumen atau memenangkan 1000 bagian atau 1000 orang dari perusahaan B. Nah, di sini karena kelihatan mana yang menang, mana yang kalah, di mana yang menang adalah perusahaan A, yang kalah perusahaan B, maka permainan ini disebut two-person zero-sum game. Two-person zero-sum game kan kelihatan jelas siapa yang menang, siapa yang kalah gitu. Nah, permainan itu dikatakan seimbang apabila keuntungan yang diperoleh dari kedua belah pemain itu 0. Jadi saat misalnya inget di sini, ini kan nilainya 0. Kita balik lagi. Nah, 0 ini tuh artinya nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang, atau ya tidak terjadi apa-apa gitu, tidak terjadi perubahan apa-apa gitu ya. Oke, saya sambil catat dulu, ini tambah 1 teman-teman kita yang masuk. Si atas nama siapa ya ini tadi? Mbak Anis, Mbak Ari, Mbak Iis, oh Mbak Dwi. Oke. Oke. Nah, selanjutnya setelah strategi dominasi, kita punya yang namanya strategi minimax dan maximin. Ini strategi minimax dan maximin ini digunakan, kan tadi yang paling mudah kan emang strategi mendominasi. Itu jika ada strategi yang mendominasi strategi yang lain. Ya, yang menang adalah strategi 1. Mas Imin apa Mbak? Maksimin maksudnya. Iya, ini kan beberapa metode untuk menyelesaikan pemilihan strategi yang paling, istilahnya pemilihan strategi akhir gitu kan. Mm-mm. Jadi eh, seperti tadi, strategi dominan, strategi maksimin, sama nanti ada juga strategi mix, terus habis itu sama metode grafik. Itu semua adalah cara pemilihan strategi yang nanti akhirnya tuh kita akan tahu bahwa misalnya dalam sebuah soal permainan itu nanti terakhirnya itu seperti apa strategi yang mereka pilih gitu.
Oh iya Mbak, oke, maksimin. Nah gini, lalu tadi kan untuk misal kita hanya bisa menggunakan strategi dominasi saat saat kita itu memiliki strategi yang mendominasi strategi yang lain. Tapi saat misalnya tidak ada strategi yang mendominasi strategi yang lain, contohnya seperti ini. Ini kan kita lihat bagian baris aja. Misalnya kita bilang ini lebih besar daripada ini lebih besar daripada ini, tapi ini tidak lebih besar daripada ini. Kalau ini otomatis ini tidak akan lebih besar daripada mana-mana ya. Ini soalnya punya minus. Atau misalnya strategi 2 akan mendominasi strategi 3, tidak juga. Karena untuk untuk kolom ini atau untuk kotak ini strategi 2 kalah sama strategi 3. Nah, artinya untuk yang baris tidak ada yang mendominasi. Sekarang kita lihat di kolomnya. Di kolom ini lebih kecil daripada ini lebih kecil daripada, sebentar. Oh, salah. Ini tidak lebih kecil. Ini strategi 1 masih lebih kecil daripada strategi 2, walaupun dua yang lainnya itu lebih kecil daripada strategi 1. Artinya ini nggak bisa, nggak ada yang mendominasi. Yang ini lebih kecil. Ini lebih kecil, tapi untuk strategi 3 ini lebih kecil. Jadi ini pun juga tidak ada yang bisa mendominasi. Nah, di sini dilihat dari metrik payoff di atas, tidak ada strategi yang mendominasi ataupun didominasi oleh strategi yang lain, baik untuk perusahaan X ataupun juga perusahaan Y. Nah, untuk hal ini, um, istilahnya selain bisa alih-alih atau karena kita tidak bisa menggunakan strategi dominasi, maka cara penyelesaiannya itu adalah dengan strategi minimax dan maximin. Itu bisa digunakan untuk menyelesaikan. Nah, di mana di sini untuk pemain satu atau perusahaan yang baris, perusahaan yang kita lihat dari baris itu atau pemain baris, itu kita hitung nilai maksimal dari matriks payoff per kolomnya. Kita hitung maksimalnya dari sini, sini atau maksimalnya berapa. Lalu selanjutnya dari maksimal itu kan kita masih punya 3. Kita pilih satu yang paling minimal. Oke, itu nanti akan menjadi strategi payoff-nya dari perusahaan X atau perusahaan satu. Nah, sedangkan untuk pemain kedua atau pemain kolom, kita lihat nilai minimalnya dari masing-masing baris. Setelah kita dapat nilai minimalnya, di sini kita pilih paling maksimal dari nilai minimal itu. Nah, hasil akhir dari strategi yang terpilih itu adalah saat terjadi yang namanya saddle point. Saddle point itu terjadi terjadi saat apa? Saddle point itu terjadi saat nilai minimax dan maksimal dan maksiminnya itu sama. Oke. Ya, minimax dan minimax dan maksiminnya sama. Oke, selanjutnya kita coba selesaikan kasus ini ya dengan metode minimax dan maksimin. Oke, kita cari dulu dari pemain pertama. Kita cari nilai paling maksimal di setiap kolom. Di strategi 1 ini nilai maksimumnya kan 5000. Nilai maksimumnya kan 5000. Maka maksimumnya di sini 5000. Di sini maksimumnya 0. Lalu di sini maksimumnya 6000. Oke, kita taruh di sini semua. Dan dari nilai-nilai maksimal ini kita cari nilai paling minimal, di mana minimalnya adalah 0. Oke, ketemu nilai minimaxnya dari pemain satu atau perusahaan X. Lalu selanjutnya untuk pemain 2 kita cari nilai paling minimalnya. Nilai paling minimalnya untuk
pemain kedua atau perusahaan Y di tiap barisnya adalah, ini paling minimal kan ini ya, minus 3.000. Lalu yang kedua sama-sama ini. Oke. Lalu yang ketiga itu adalah ini. Kita dapatkan di sini. Ya, oke. Nah, dari nilai minimal-minimal ini kita cari nilai paling maksimumnya, yaitu adalah 0. Nah, dari sini kita dapatkan nilai minimaxnya 0 dan nilai maksiminnya 0. Lalu kita cek, ternyata nilai maksimin dan nilai minimaxnya itu sama. Dan nilai samanya atau saddle point-nya itu adalah 0. Yang artinya saat nilai akhir dari pemilihan strategi ini bernilai 0, maka artinya kedua pemain itu berimbang, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Begitu. Nah, di sini itu saat ternyata kita bisa menemukan ya seri. Ini saat kita bisa menemukan nilai saddle point-nya atau saat nilai maksimin dan nilai minimaxnya itu sama. Tapi bagaimana saat nilai maksimin dan nilai minimaxnya tidak sama? Itu kita pakai cara yang lainnya lagi, yaitu yang namanya mix strategi atau strategi campuran. Itu adalah untuk mengatasi saat kita tidak bisa mendapatkan saddle point atau saat nilai minimaxnya dan nilai maksiminnya itu tidak sama. Contohnya misalnya yang tadi yang nilainya 0 itu tuh kita ganti nilai 0 itu jadi nilai 4000. Maka hasilnya akan berbeda. Di sini kita ulangi lagi. Untuk nilai paling maksimum dari sini adalah sebentar. Soalnya memang berbeda, bukan diganti nolnya. Maaf teman-teman. Ini memang berbeda ya, memang data payoff matrixnya memang berbeda. Oke, ini termasuk salah satu contoh tabel payoff matrix yang tidak memiliki saddle point. Nah, di sini kita evaluasi lagi yuk. Nilai-nilai minimaxnya berapa? Di sini kalau untuk mencari nilai payoff-nya perusahaan A, kita kan cari dulu strategi terpilihnya dari kita cari nilai maksimumnya di masing-masing kolom. Ini maksimumnya 5.000, yang sini maksimumnya 4.000, yang sini maksimumnya 2.000. Maka di sini 5.000, 4.000, 2.000. Dan di sini yang paling minimal dari nilai-nilai maksimum itu adalah 2.000. Oke. Dan untuk perusahaan kolom kita cari nilai maksimumnya tiap-tiap baris. Di sini nilai maksimumnya kita cari nilai minimalnya masing-masing baris. Di sini nilai minimalnya minus 2.000. Di sini nilai minimalnya minus 3.000. Di sini nilai minimalnya minus 4.000. Dan dari nilai minimal yang kita dapatkan, kita cari yang paling maksimal. Yang paling maksimalnya adalah minus 2.000. Dari sini kita bisa lihat, ternyata nilai antara minimax sama maksiminnya itu tidak sama. Yang minimaxnya 2.000, yang maksiminnya itu minus 2.000. Bagaimana kalau seperti ini? Nah, dari sini kita bisa lihat kalau ini tidak bisa kita selesaikan dengan menggunakan maksimin sama minimax strategi. Lalu caranya adalah dengan menggunakan mix strategi. Seperti apa itu? Kita bisa lihat di slide berikutnya. Dalam menggunakan mix strategi atau strategi campuran, itu digunakan konsep expected
payoff atau payoff yang diharapkan. Nilai expected payoff atau nilai payoff yang diharapkan itu dicari dengan mengalihkan probabilitas terjadinya suatu strategi dengan nilai payoff-nya. Probabilitas ini menyangkut terjadinya strategi pemain 1 dan pemain 2, sehingga disebut strategi campuran. Contoh misalnya, probabilitas dipilih strategi 1 oleh pemain 1 itu adalah X1. Probabilitas dipilihnya strategi 2 oleh pemain 2 itu adalah X2. Contoh lagi saya teruskan, probabilitas dipilihnya strategi 3 oleh pemain 1 itu adalah X3 sampai dia itu ada strategi ke M. Nah, di mana strategi terakhir itu probabilitasnya adalah 1 dikurangi semua strategi sebelumnya. Kenapa? Karena ini probabilitas dari jumlah dari semua probabilitas strategi itu terpilih itu adalah 1. Begitu juga untuk pemain 2, misalnya kita simbolkan probabilitas terjadinya pemain 2 itu probabilitas terpilihnya strategi 1 oleh pemain 2 itu Y1, probabilitas terpilihnya strategi 2 oleh pemain 2 itu Y2, sampai probabilitas terpilihnya strategi N atau strategi terakhir oleh pemain 2 itu adalah 1 dikurangi probabilitas-probabilitas sebelumnya. Ini juga kenapa yang terakhirnya itu 1 dikurangi semua probabilitas sebelumnya, karena jumlah semua probabilitas itu saat digabungkan itu harus 1 jumlahnya. Oh Inje, nggak apa-apa Mbak Jueri. Ya ini saya juga mohon maaf ini, soalnya jadinya pindah lebih maju. Mbak Jueri saya belum catat tadi, Jueri ya. Oh Mbak Triningsih juga. Silahkan bergabung Mbak. Tak catatnya dulu. Oke sip, absennya sudah beres. Oke kita lanjutkan lagi. Nah di sini rumus dari expected payoff atau payoff yang diharapkan pada pemain 1 itu adalah perkalian dari dari PIJ. PIJ itu adalah nilai dari matriks payoff-nya. PIJ adalah nilai dari matriks payoff-nya dikalikan probabilitas masing-masing terpilihnya strategi itu. Ini rumusnya ya. Sip. Waalaikumsalam Mbak Ning. Nah, di mana PIJ itu adalah nilai yang ada di dalam matriks payoff. Jika pemain I menggunakan strategi I dan pemain 1 menggunakan strategi I dan pemain 2 menggunakan strategi J. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini untuk strategi mix itu adalah kita bisa mengetahui asumsi probabilitasnya. Maka di sini misalnya ya kita asumsikan probabilitas perusahaan X untuk mengambil strategi 1, 2, 3 itu adalah, ini saya ulangi catat di sini, probabilitasnya itu adalah di sini 0,5 juga 0,5, terus kalau yang di sini itu 0. Nah, itu untuk
probabilitas perusahaan X mengambil masing-masing strateginya. Nah, dan juga asumsi untuk probabilitas perusahaan Y mengambil masing-masing strateginya itu juga diasumsikan diketahui sebagai berikut: 0,5 untuk memilih strategi 1, 0,5 untuk memilih strategi 2, dan 0 untuk memilih strategi 3. Kita bisa lihat jumlah dari strateginya 1, jumlah total pemilihan strateginya 1. Ini juga 1. 1 ya. Nah, dari sini kita mencari expected payoff perusahaan X. Nah, di situ kan pakai rumus yang tadi, dijumlahkan perkalian dari semua nilai payoff-nya dikalikan dengan probabilitasnya. Oke, sebentar. Nah, dari situ kan kita kalikan itu ya. Jadi di sini 0 dikalikan 0,5 kali 0,5. Lalu minus 2000 dikalikan 0,5 kali 0,5. Lalu selanjutnya 2000 dikalikan 0,5 dikalikan 0. Itu dapat di sini. Oke ya. Ini adalah dari baris 1. Lalu ini baris 2, 5000 dikalikan 0,5 dikalikan 0,5. Lalu 4000 dikalikan 0,5 dikalikan 0,5. Lalu minus 3000 dikalikan 0,5 dikalikan 0. Itu dapatnya di sini. Oke, selanjutnya 2000 dikalikan 0 dikalikan 0,5, 3000 dikalikan 0 dikalikan 0,5, minus 4000 dikalikan 0 dikalikan 0,5. Itu adalah di sini. Nah, dari sini kita dapatkan expected payoff perusahaan X-nya itu adalah 1750. Oke ya. Itu adalah expected payoff-nya. Jadi dari kita lihat expected payoff-nya itu segitu, artinya perusahaan X itu tuh memenangkan 1750 dari perusahaan B. Begitu. Oke, ini kalau untuk mix strategi, di mana mix strategi ini digunakan saat tidak ada saddle point. Oke ya. Selanjutnya, untuk metode grafik. Metode grafis ini digunakan untuk menyelesaikan game teori apabila permainan tidak memiliki saddle point. Namun ini tidak hanya memiliki saddle point saja. Untuk metode grafik itu khususnya adalah digunakan selain tidak memiliki saddle point juga apabila asumsi probabilitas dalam penggunaan suatu strateginya tidak diketahui. Jadi ini saya kasih highlight. Untuk metode grafik itu digunakan jika permainan tidak memiliki saddle point. 1. Lalu selain itu juga digunakan saat juga asumsi probabilitas dalam menggunakan strategi itu tidak diketahui. Silahkan bergabung Mbak Nur Laila. Saya catat dulu ya absennya. Iya, nggak apa-apa Mbak. Ini kelasnya emang kelas pengganti.
Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini namun metode grafis ini hanya bisa digunakan hanya dalam 2 dimensi, karena kan kita di sini kalau misalnya untuk apa ya, untuk kita bikinnya di kertas aja gitu ya, itu metode grafis hanya bisa maksimal sampai 2 dimensi saja, yang artinya hanya bisa digunakan apabila salah satu pemain hanya memiliki 2 strategi saja. Oke. Nah, di sini itu contohnya adalah seperti ini. Pemain A memiliki hanya 2 strategi, yang mana probabilitas terpilihnya strategi 1 itu kita misalkan adalah X1. Jika probabilitas terpilihnya strategi 1 itu adalah X1, maka probabilitas terpilihnya strategi 2 itu adalah 1 min X1. Gitu ya. Ini adalah nilai-nilai payoff-nya. Oke ya. Ini adalah cara menghitung nilai payoff-nya. Untuk expected payoff A ya, bila B menempuh strategi 1 itu adalah A11 dikalikan X1 lalu A21 dikalikan 1 min X1. Jadi ini itu sini ya. Lalu selanjutnya kuning, itu yang kedua. Lalu selanjutnya hijau, itu yang ketiga. Oke. Untuk yang kedua adalah expected payoff, payoff yang diharapkan. Expected payoff dari A atau payoff yang diharapkan dari A bila B menempuh strategi 2 itu adalah A12 dikalikan X1 lalu A12 dikalikan 1 min X1. Kalau untuk yang strategi N juga begitu, A1N dikalikan X1, A2N dikalikan 1 min X1. Begitu. Nah, ini nanti akan kita hitung dari data soal yang kita dapatkan. Nah, contohnya seperti ini. Kita punya 2 perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A menggunakan 2 strategi. Nah, saya ingatkan kembali, karena metode grafik itu hanya terbatas untuk 2 dimensi, maka salah satu perusahaan itu hanya bisa menggunakan 2 strategi saja. Dan di sini yang menggunakan 2 strategi adalah perusahaan A. Perusahaan A menggunakan strategi 1 dan strategi 2. Perusahaan B menggunakan strategi 1, 2, 3, 4. Dan berikut ini adalah nilai payoff-nya. Nah, di sini kita cari rumusnya untuk payoff yang diharapkan oleh perusahaan A jika perusahaan B itu menempuh masing-masing strateginya. Karena di sini perusahaan B itu tuh punya 4 strategi, maka kita akan punya 4 garis di sini. Nah, di situ nilai expected payoff-nya saat B menggunakan strategi 1 itu adalah 2 kalikan X1 ditambahkan 4 kalikan 1 min X1. Oke ya. Yang mana
itu adalah seperti ini. Sebentar. Yang mana ini saya pelungkerin aja ya. Ini itu adalah sama seperti ini. Lalu selanjutnya ini itu garisnya adalah ini gitu ya. Atau nilai expected payoff-nya adalah ini. Lalu selanjutnya untuk saat perusahaan B mengambil strategi 2, maka expected payoff-nya adalah ini. Saat perusahaan B mengambil strategi 3, maka rumus payoff-nya adalah ini. Expected payoff-nya. Dan juga saat B mengambil strategi 4, maka rumus payoff-nya adalah ini. Oh iya, tidak apa Mbak Yusni, silahkan bergabung. Saya catat dulu ya absennya. Mbak Yusni. Oke, sip. Oke, tidak apa-apa Mbak. Oke ya, begini. Nah, lalu selanjutnya kita gambar nanti. Garis-garis ini kita gambar. Nah, dari sini kan tadi kita punya 4 garis tuh. Dan di sini itu nanti kita mau mencari titik maksiminnya dari keempat garis yang kita gambar. Itu, kita di sini kan punya 4 garis. Di mana garis pertama adalah 4 min 2x1. 4 min 2x1 mana? 4 min 2x1 adalah ini. Ini adalah garis pertama. Lalu garis kedua itu adalah 3 min x1. 3 min x1 itu ini. Ini adalah garis kedua. Lalu garis ketiga itu adalah 2 plus x1. 2 plus x1 itu ini. Ini adalah garis yang ketiga. Lalu garis yang keempat itu adalah 6 min 5x1. 6 min 5x1 itu adalah ini. Nah, kita lihat di sini itu ada 4 garis. Lalu di sini dari 4 garis itu kita cari maksiminnya. Nah, cara untuk mencari maksiminnya itu adalah kita cari garis yang terendah di antara garis-garis yang sudah kita gambar itu tadi. Nah, kebetulan garis yang terendahnya itu kan ada 2 di sini. Yaitu adalah garis berapa ini? Garis 3. Ini garis 2 dan ini garis 3. Nah, perpotongan dari garis di sini karena ada 2 yang paling bawah ya. Ada 2 yang paling bawah. Ini kan atas, ini atas. Nah, ini ada 2 yang paling bawah di sini kan. Di sini dia bawah, di sini dia bawah. Nah, karena di sini ada 2 yang paling bawah, maka untuk mencari nilai maksimumnya adalah mencari nilai optimalnya, itu kita cari dari titik perpotongannya ini. Titik perpotongannya ini ya. Ini adalah titik optimalnya. Oh iya, Inje Mbak Indri, silahkan. Tidak apa-apa Mbak Indri. Nanti bisa dilihat di rekaman ngajarnya untuk yang selanjutnya. Ini sebenarnya tinggal dikit lagi. Silahkan Mbak Indri. Oh, maksudnya Mbak Indri izin, maksudnya tidak datang. Tak pikir mau izin pulang duluan. Oh iya, nggak apa-apa Mbak. Nanti kan kita punya tugas untuk mengganti absensi. Nanti kita punya tugas untuk mengganti absensi Mbak. Saya salah paham. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, ini kan kita sudah mendapatkan 2 garis yang paling bawah. Nah, harusnya kalau misalnya cuma ketemu satu garis aja, kita ambil nilai tertinggi dari garis terbawah itu. Jadi ya, cara mencari
cara mencari maksimin. Hmm, Cara mencari maksimin dari metode grafik itu adalah cari garis terendah, lalu dari garis terendah tersebut cari titik paling tingginya. Nah, nah kebetulan di sini, loh, kok gini? Oh, hmm, nah gitu, gini. Nah, enak begini nih. Sebentar. Nah, jadi cara mencari maksimin metode grafik itu adalah cari garis terendah, lalu cari garis terendah, lalu dari garis terendah yang kita temukan itu cari titik paling tingginya. Nah, kalau di kasus kita ini kebetulan garis terendahnya tidak hanya satu, tapi hanya dua. Sorry, garis terendahnya tidak hanya satu, tapi ada dua. Kok hanya dua? Tapi ada dua. Nah, karena dia ada dua, maka untuk mencari yang paling maksimumnya dari dua garis itu adalah didapatkan dari titik perpotongannya. Nah, karena itu di sini karena ada titik perpotongannya, maka kita cari titik perpotongannya ini. Titik perpotongannya ini tuh berapa nilainya? Titik perpotongan ini itu adalah titik yang punya nilai yang sama antara garis 2 dan garis 3. Oke ya. Jadi di titik ini itu nilai garis 2 dan garis 3-nya itu sama. Maka cara mencari titik potongnya adalah kita buat sama saja dua titiknya itu. 3 min X1 itu kan mendapatkan titik ini dari garis ini. Lalu 2 plus X1 itu adalah mendapatkan titik ini dari garis ini. Nah, kita buat sama. Karena mereka ini pasti sama, karena mereka berpotongan. Nah, dari persamaan ini kita dapatkan bahwa X1-nya itu adalah setengah. Jika X1 setengah, maka 1 min X1-nya, atau kita bisa bilang X2, yaitu adalah probabilitas terpilihnya strategi 2 oleh perusahaan A, itu juga adalah setengah. Gitu. Nah, kalau misalnya kita punya X1-nya setengah, kita langsung masukkan saja ke salah satu dari garis ini untuk mengetahui expected payoff-nya atau payoff yang diharapkannya. Nah, dimana ini salah satu kita coba di garis 3 ya, garis 2 ya. Garis 2 itu 3 min X1. Kita kasih di 3 min X1, itu kita dapatkan 3 min setengah, yang nilainya adalah 2,5. Jadi di sini expected payoff dari perusahaan A itu adalah 2,5. Oke, saat perusahaan A itu mengambil strategi 1. Lalu setelah kita mencari expected payoff-nya dari perusahaan A, kita juga harus cari expected payoff-nya dari perusahaan B. Oke. Nah, tadi kan karena karena di perusahaan A itu hanya menggunakan karena tadi yang memberikan kontribusi di expected payoff-nya itu ke perusahaan A itu adalah strategi 2 dan strategi 3 atau garis 2 dan garis 3-nya dari perusahaan B.
Maka di sini untuk perusahaan B, kita hanya mempertimbangkan dua strategi itu saja. Oke ya, karena apa? Kenapa kita hanya mengambil strategi 2 sama strategi 3? Karena hanya strategi 2 dan strategi 3 inilah yang menentukan keputusan optimal untuk perusahaan A tadi. Oleh karena itu, kita hanya akan mempertimbangkan strategi 2 dan strategi 3 untuk melihat expected payoff-nya dari perusahaan B. Oke, di sini maka dari tabel awal yang tadinya 4 ini, kita hanya ambil yang bagian ini saja. Kita cek nilainya 2332, oke ya. 2332. Dan di sini kita simbolkan probabilitas terpilihnya strategi 2 oleh perusahaan B itu adalah Y2. Probabilitas terpilihnya strategi 3 oleh perusahaan B itu adalah 1 min Y2. Oke ya. Maka di sini expected payoff B apabila A menempuh strategi 1 itu adalah apabila A menempuh strategi 1 itu adalah, kita lihat bagian barisnya ya. Di sini kita lihat bagian barisnya. Ini itu nanti adalah menentukan ini. Jadi 2 dikalikan Y2 ditambahkan 3 dikalikan 1 min Y2. Lalu selanjutnya ini itu akan menjadi ini. Oke. 3 kalikan Y2 ditambahkan 2 dikalikan 1 min Y2. Nah, setelah kita dapatkan dua garis ini, maka titik optimalnya adalah kita cari titik potongnya. Titik potong adalah titik yang memiliki nilai sama di antara dua garis itu. Jadinya, artinya nilai dari garis ini itu adalah ini ya. Itu nilainya sama dengan nilai yang dari garis ini. Dari sini kita dapatkan nilai Y-nya, Y2 itu adalah setengah. Yang mana Y3 yaitu adalah 1 min Y2 itu pun juga setengah. Dan dari sini kita masukkan ke rumusnya, salah satu rumusnya tadi. Yang kita dapatkan expected payoff-nya untuk perusahaan B itu juga 2,5. Nah, dari sini kita bisa simpulkan seperti ini. Dari kondisi yang seperti ini, di mana di kondisi ini itu kita tidak ada saddle point. Selain tidak ada saddle point, kita juga tidak bisa mengasumsikan probabilitas terpilihnya masing-masing strategi. Oleh karena itu, kita akan menggunakan metode grafik. Nah, dari metode grafik ini, hasil akhir yang sudah kita dapatkan setelah mencari expected payoff-nya adalah seperti ini. Untuk strategi optimal untuk pemain A itu adalah sebagai berikut. Strategi 1 itu akan terpilih dengan probabilitas setengah, strategi 2 akan terpilih dengan probabilitas setengah. Lalu, untuk pemain 2, strategi 1 tidak memiliki kesempatan untuk terpilih atau tidak memiliki probabilitas untuk terpilih. Sedangkan strategi 2 itu memiliki kesempatan terpilihnya adalah setengah. Sedangkan strategi 3 itu memiliki kesempatan terpilihnya adalah setengah. Lalu strategi keempat, kesempatan terpilihnya adalah 0. Mohon maaf, ini bukan 1, 2 ya, ini sebenarnya 3, 4.
3, ini juga 4. Nah, dengan hasil akhir probabilitas tersebut, nilai expected payoff-nya untuk masing-masing pemain itu adalah 2,5. Dari sini kan kelihatan tuh. Dan ini didapatkan dari tadi, nilai optimal payoff-nya. Oke, alhamdulillah teman-teman. Kira-kira ada yang ditanyakan? Monggo silahkan. Alhamdulillah, terima kasih. Ini sudah selesai. Materinya satu modul yang sudah kita pelajari. Yes, alhamdulillah modulnya selesai Mbak Jas, Mbak Selastri. Untuk game teori ini, apa ada yang ditanyakan? Melihat dari contoh soal-soal formulatifnya, itu biasanya ada tabel payoff-nya. Habis itu di situ nanti disuruh nyari kayak nilai probabilitasnya berapa gitu. Oke. Enggak Mbak, Mbak Sulastri lo rajin. Semangat Mbak Sulastri, teman-temannya semua juga pada rajin, alhamdulillah. Kira-kira dari sini ada yang ditanyakan? Nah, ini ada contoh untuk kasus yang tadi metode grafik itu di tes formatif 3, di tes formatif 2, itu soalnya itu hanya fokus diselesaikan untuk dengan metode grafik. Semua soal-soalnya itu yang ditanyakan berapa probabilitas X1, probabilitas X2, terus probabilitas Y2, probabilitas Y3, lalu berapakah nilai expected payoff game-nya, seperti itu. Nah, lalu untuk di tes formatif 1, ada sedikit teori, ada juga yang yang ada soalnya, mereka punya soal besar, lalu dari soal besar itu ada soal-soal, mereka punya soal besar terus dibagi menjadi beberapa pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaankah teman-teman? Semoga sudah pada ngerti ya. Alhamdulillah, jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini ya kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.